Tanah adalah ibu atau tubuh kita, dan hutan adalah seperti pori-pori atau buluh nyawa yang tumbuh di tubuh kita atau rambut. Dan ini harus dijaga betul. Yang adanya hutan, ya kita bisa makan dan minum dari hasil hutan itu. Kita bisa berkebun, bercocok tanam di situ, dan bisa mengambil hasilnya untuk makan minum setiap hari. Awalnya itu kakak, budaya kami tenun ikat ini hampir-hampir punah Pak. Saya sebagai ketua kelompok tenun ikat Tanimbar mengumpulkan beberapa ibu, sejumlah 40 ibu, untuk kami kembangkan kembali ini tenunan dari leluhur kami. Manfaat tenunan itu sangat bermanfaat, demi membantu kebutuhan keluarga, juga pendidikan anak-anak. Sekarang kita ada di komunitas masyarakat adat Urtatan, Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Masyarakat adat Urtatan atau Desa Keliobar ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan hutan, karena sejarah terbentuknya desa ini itu juga karena adanya konflik karena perebutan wilayah-wilayah adat. Konflik ini berkepanjangan karena mempertahankan wilayah-wilayah adat dan hutan, serta tanah yang menjadi milik petuanan masyarakat adat Urtatan. Nah, kesepakatan damai itu diucapkan, dan setelah dibicarakan batas-batas wilayah antara desa, dan setelah disepakati dan mengakhiri perang itu dengan harus mengorbankan seorang yang bernama Resi Renan. Sehingga disitulah kita bisa melihat betapa pentingnya hutan atau tanah bagi masyarakat adat di sini. Kita lihat di desa-desa tetangga itu mereka hampir tidak punya hutan lagi. Tetapi di Desa Keliobar ini hutannya masih terjaga dengan baik. Itu karena kearifan lokal oleh para leluhur. Jadi hutan ini dari dulu itu memang sangat dihormati, dijaga kelestariannya untuk keseimbangan alam di komunitas masyarakat adat Urtatan, dan banyak manfaat dari hutan. Seperti hutan memberikan udara segar, memberikan suatu penghidupan yang lestari bagi masyarakat, tetapi hutan juga merupakan sumber kehidupan. Yang adanya hutan, ya kita bisa makan dan minum dari hasil hutan itu. Kita bisa berkebun, bercocok tanam di situ, dan bisa mengambil hasilnya untuk makan minum setiap hari. Sebab makanan pokok orang Tanimbar itu adalah ubi, kasbi, pisang, dan sebagainya. Waktu dulu itu tenun itu terbuat dari kapas. Kapas ditanam di hutan, di kebun, kemudian diambil lalu dipintal kapasnya itu menjadi benang. Dulu orang tua-tua pakai pewarna itu dari daun dan juga dari kulit kayu untuk mencelup itu kapas yang telah dipintal menjadi benang itu. Tapi karena sekarang ini kami tidak pakai itu lagi karena prosesnya agak lama. Hingga kami sekarang bisa pakai saja itu pewarna dari toko dan juga benang dari toko karena butuh waktu cepat. Tenun ini pertama sekali untuk ritual-ritual adat. Selain itu untuk melindungi tubuh. Jadi dulu kita tidak pakai cawat lagi, tetapi kita langsung dengan tenun. Kemudian kain tenun ini juga dalam kehidupan
adat istiadat di masyarakat mulai digantikan dengan kain sarung ataupun uang. Yang menenun itu hanya usia 60-70, termasuk nenek saya yang terakhir ini, yang menggunakan bahan-bahan dari alam. Jadi sudah lanjut usia dan sempat hilang. Nah, melihat hal-hal ini maka kami dari masyarakat adat menggagas untuk pelestarian kembali tenun ikat. Dan kita membuat pelatihan-pelatihan di masyarakat untuk melatih ibu-ibu untuk dapat setidaknya bisa memproduksi kain tenun. Mereka ingin untuk mau tahu menenun, makanya mereka tertarik lalu bergabung dengan kami. Mereka tuh sangat butuh itu tenun ikat, tapi mereka tidak paham dan tidak ada pelatihan khusus untuk membuat ibu-ibu itu untuk tertarik dan mereka mengerti itu tenun ikatnya itu. Karena menurut ibu-ibu tuh mungkin karena mereka lihat itu mereka rasa berat ya, karena mereka pikir bahwa itu sulit untuk mereka kerjakan dan memang membuat tenun ikat ini sakit untuk mereka karena itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang panjang dan juga ya kata mereka tuh capek, jadi mereka malas untuk menenun. Makanya Haman ini membentuk kelompok tenun ikat, ya ibu-ibu tergerak untuk bergabung dan akhirnya mereka juga praktek setiap hari dan terjadi. Manfaat tenun ikat itu sangat bermanfaat untuk mama demi membantu kebutuhan keluarga juga pendidikan anak-anak. Karena lewat hasil tenun mama bisa menyekolahkan anak-anak, yang menjamin kebutuhan setiap hari. Hingga sekarang mama tetap dengan tenun ikat. Karena mama juga sebagai ibu rumah tangga, kalau sial itu mama kalau tidak punya habis memasak, mama buat itu paling tinggi ya dari pagi sampai malam. Itu bisa 1 lembar sial. Tapi kalau kain bisa 3 hari. Itu tergantung waktunya, kita punya kerja sebagai ibu rumah tangga kan mesti kerja masak, cuci dulu, selesai buat kita tenun. Sial di sini kita jual sial lembar itu 150.000. Kalau kain 5 sampai 600, ada yang 700. Kami dengan Bu Mam, ya ketika kami menenun, kami karena tidak bisa membawa kemana-mana, karena tidak ada pasarannya kan, jadi kami bisa bawa ke Buma aja, biarlah Buma membantu kami untuk menjual. Buma itu badan usaha milik masyarakat adat. Untuk usaha Buma, sementara yaitu kami menjual tenun-tenun daripada ibu-ibu, yaitu tenun ikat untuk sementara. Tenun ini sangat membantu ibu-ibu karena hasil mereka selama ini kan mereka pembuatan tenun setelah selesai mereka simpan dan tunggu sampai ada kegiatan-kegiatan adat. Kalau memang ada orang butuhkan baru dijual. Nah, dengan adanya Buma ini kami langsung mengambil dari pribadi-pribadi orang dengan harganya itu 500.000. Nah, itu harga pokok mereka. Lalu setelah Buma ini ambil, kami kembali mengelola dan jual lokal sebesar 500 sampai 20.000. 520.000. Jadi keuntungannya bisa 10%, bisa 20%. Untuk program-program kerjasama dengan DGM ini, masyarakat mulai terorganisir dengan baik. Mereka mulai memanfaatkan musyawarah-musyawarah itu yang tadinya tidak dihadiri oleh orang masyarakat, kurang diminati. Sekarang mereka antusias kalau ada musyawarah, mereka ada terlibat. Dengan DGM ini terarah, melakukan pemberdayaan di bidang pelestarian tenun ikat sekaligus untuk bisa membantu penghasilan keluarga. Itu dirasakan karena dibina dari nol sampai bisa langsung memasarkan hasil dan cara-caranya itu, dan mereka merasa terfasilitasi dengan sempurna
Sehingga mereka merasa inilah program yang mereka tunggu-tunggu atau punya mimpi besar di balik program-program ini. Pemerintah desa ini karena melihat ibu-ibu ini sangat antusias untuk menenun dan sudah terbentuk, pemerintah desa justru akan bekerja sama mungkin dalam bidang dalam segi penganggaran akan membantu ibu-ibu lewat dana desa walaupun tidak seberapa untuk tetap menjaga keberlangsungan ibu-ibu dalam hal menenun, termasuk mempromosikan hasil-hasil tenun di desa. Itu.